Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikfi Ridho Al-Ma'wa, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Invasi Mongol dan Kejatuhan Baghdad, Awal Runtuhnya Kejayaan Khilafah Abbasiyah. Makalah ini akan membahas peristiwa paling tragis dalam sejarah Islam, yaitu penyerang invasi Mongol terhadap kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi, yaitu awal titik runtuhnya kejayaan Islam. Oke, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang invasi Mongol terhadap kota Baghdad serta sejarah penyerangan terhadap kota Baghdad. Yang pertama kita bahas langsung saja ya. Pada abad ke-13, bangsa Mongol yang dipimpin oleh cucu dari Genghis Khan, yaitu Hulagu Khan, melakukan perluasan wilayah ke wilayah-wilayah Islam di daerah Asia yang diperintahkan oleh kakaknya, yaitu Mongke Khan. Terus kenapa kok melakukan penyerangan terhadap Ka'bah? Karena pada saat itu Ka'bah merupakan ibu kota kekhilafahan Abbasiyah. Dan mengapa Ka'bah pada saat itu mengalami kekalahan? Salah satu faktornya adalah karena tidak adanya kepemimpinan yang kuat, serta selain itu masih banyak faktor internal dan eksternal lain yang menyebabkan pada saat bangsa Mongol melakukan invasi ke Baghdad mengalami kekalahan. Terus invasi Mongol dimulai dari Persia, ya, lalu mulai memusatkan penyerangan ke Baghdad pada akhir tahun 1257 Masehi, lalu melakukan penyerangan pada awal tahun 1258 Masehi, dan sampai puncaknya pada tahun 1258 Masehi, tepatnya 10 Februari. Pada saat 10 Februari 1258 Masehi adalah banyak tragedi-tragedi yang terjadi. Salah satunya adalah pembantaian massal sekitar kurang lebih 200.000 jiwa sampai sekitar 1 juta jiwa yang dibantai habis oleh pasukan Mongol, baik itu ulama, anak-anak maupun warga lokal lainnya. Lalu peristiwa lain yang terjadi pada saat penyerangan Baghdad itu yaitu kehancuran Bait al-Hikmah atau yang dikenal dengan House of Wisdom, yaitu pusat keilmuan dan penerjemahan terbesar di dunia Islam. Pada saat peristiwa Bait al-Hikmah tersebut, buku-buku dan manuskrip di Bait al-Hikmah ditenggelamkan di Sungai Tigris, dan konon katanya pada saat itu Sungai Tigris sampai berubah menjadi hitam karena tintanya. Lalu untuk pemimpin Khilafah Abbasiyah pada saat itu, yaitu Khalifah Al-Musta'sim, ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan Mongol tersebut. Setelah kehancuran Baghdad pada tahun itu, selanjutnya di kota Baghdad didirikan pemerintahan Mongol yang disebut dengan dinasti Ilkhan, yang kedepannya nanti akan secara pelan-pelan para pemimpin ini, para dinasti yang menguasai Baghdad akan masuk Islam pada akhirnya. Oke, yaitu pembahasan selanjutnya yaitu dampak kejatuhan Baghdad terhadap dunia Islam. Yang pertama ada dampak politik. Runtuhnya Baghdad atau ibu kota kekhilafahan Abbasiyah berarti menandakan runtuhnya kekhilafahan Abbasiyah. Dan kekhilafahan Abbasiyah itu merupakan dinasti khilafah yang sudah ada sejak tahun 750 Masehi. Dan karena hancurnya Baghdad, hancurnya
Kekhilafahan Abbasiyah berarti meninggalkan kekosongan kepemimpinan dunia Islam pada saat itu. Dan karena dampak lainnya adalah dunia Islam menjadi terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Delhi, terus yang di Andalus, terus yang di Kairo, seperti itu. Yang kedua ada dampak sosial. Dampak sosial yang pertama adalah pembantaian massal tadi yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1258 tersebut, yang menyebabkan dibantainya sekitar 200.000 sampai 1 juta jiwa, baik ulama, warga sipil maupun anak-anak. Yang selanjutnya adalah trauma, karena adanya pembantaian tersebut menyebabkan trauma yang mendalam bagi para penduduk Baghdad pada saat itu. Yang selanjutnya ada migrasi besar-besaran ke Iran. Nah, ini salah satu lagi para warga yang di Baghdad itu melakukan transmigrasi ke Iran untuk menyelamatkan diri dari serangan Mongol, yang menyebabkan daerah yang menjadi tujuan migrasinya mengalami lonjakan demografi, mengalami lonjakan penduduk yang sangat banyak dengan waktu yang cepat seperti itu. Yang selanjutnya ada dampak keilmuan dan peradaban. Untuk dampak keilmuan sendiri, seperti tadi sudah ada kehancuran Bait Al-Hikmah. Sedangkan Bait Al-Hikmah adalah salah satu bukti, salah satu kemajuan keilmuan, salah satu pusat keilmuan. Dengan dihancurkannya Bait Al-Hikmah berarti menghentikan perkembangan keilmuan di Baghdad pada saat itu. Yang saatnya adalah masih termasuk karena kehancuran Bait Al-Hikmah itu, karena dihancurkannya Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom, berarti ilmu pengetahuan mengalami kemunduran karena banyaknya buku-buku, manuskrip yang dihancurkan, sehingga memberikan dampak kemunduran ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Yang selanjutnya dalam dampak keagamaan, dengan kematian, kehilangan khilafah dan pusat keagamaan pada saat itu, membuat kemajuan keagamaan menjadi mundur. Karena gimana, pusat keagamaannya hancur, hilang, jadi perkembangan keagamaannya menjadi mundur. Tapi selain itu, selain kemunduran keagamaan tersebut juga memberikan dampak baik, karena pada masanya nanti pemerintahan baru yang di Baghdad akan memeluk Islam sekitar tahun 1295 Masehi. Jadi pemimpin-pemimpin, pemerintah nanti, penduduk Baghdad pada akhirnya, bangsa-bangsa Mongol yang menaklukkan Baghdad akan memasuki Islam yang dipimpin oleh Mahmud Ghazam pada tahun 1295 Masehi. Yang selanjutnya adalah tokoh yang saya ambil, yang saya wawancarai adalah tokoh yang mirip Hulagu Khan. Walaupun Hulagu Khan seorang pemimpin Mongol yang menghancurkan peradaban Islam, tapi Hulagu Khan memiliki sifat kepemimpinan yang mampu menaklukkan Baghdad. Itu kan sebelumnya kota besar, jadi dia mempunyai kemampuan memimpin pasukannya yang baik sehingga mampu menaklukkan kota Baghdad tersebut. Nah, dari tokoh Hulagu Khan dengan kepemimpinannya yang baik itu, saya mewawancarai Bapak Bisri Samsuri, seorang kepala sekolah MI Al-Falah Kanigoro yang telah menjabat selama 23 tahun. Beliau menjalankan kepemimpinan yang baik sehingga membuat MI tersebut bisa maju, termasuk salah satu MI maju di daerah Kanigoro. Sedikit tentang biografi beliau. Beliau beralamat di Desa Semanding, Kanigoro, Blitar. Beliau mulai dari TK Al-Hidayah Bangle, TK Miftahul Ulum Bangle, MTS Al-Muslihun, MA Al-Muslihun, Stid Al-Muslihun, dan S2 di Universitas Darul Ulum Jombang. Nah, dari hasil wawancara saya,
Beliau menekankan untuk menjadi pemimpin harus berpegang teguh pada prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngerso sing tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi contoh, dan di belakang memberi dukungan. Kata beliau, sebagai seorang pemimpin, kita harus memberikan contoh yang baik tersebut. Kita memberikan contoh, kita menggerakkan, tapi di samping itu pokoknya kita harus memberi contoh, karena kalau kita sudah memberikan contoh baik, insya Allah para anggota, para anak buah dipimpin akan mengikuti menjadi baik. Lalu ada sedikit motivasi dari beliau, bekerjalah dengan ikhlas dan berilah manfaat bagi seluruh umat. Seperti hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lainnya. Nah, dari makalah di atas dapat kita simpulkan bersama bahwa yang menjadi penyebab kehancuran Baghdad bukan hanya penyerangan Mongol, tapi faktor internal juga banyak mempengaruhi kenapa Baghdad bisa runtuh, bisa dikalahkan oleh invasi Mongol, oleh bangsa Mongol. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.